Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhani Firdaus dari kelas 1A dengan NIM 2207926. Di sini saya akan sedikit menyebutkan bagaimana sih sejarah Islam di negara Swiss atau negara Switzerland. Nah, kita berbicara tentang negara Swiss terlebih dahulu ya. Negara Swiss itu dapat dibilang negara yang cukup kecil karena cuma memiliki luas wilayah sebesar 41.285 km kuadrat. Dibandingkan dengan Indonesia, jelas ukuran negara Swiss ini tidak ada apa-apanya ya. Dan juga penduduk Swiss itu hanya berkisar kurang lebih 8,7 juta jiwa. Hal ini jika dibandingkan dengan kondisi di negara kita, negara Indonesia, dengan jumlah populasi kurang lebih 270 juta, jelas ini jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara kita. Nah, negara Swiss ini mempunyai pusat kota dengan beberapa sektor. Negara Swiss secara topografi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pegunungan Alpen di Swiss Selatan tepatnya, terus di dataran tinggi Swiss atau di Midland, dan di pegunungan Jura di sebelah utara Swiss. Sebenarnya pada zaman dahulu agama Islam itu tidak ada di negara Swiss. Islam itu merupakan agama yang tanda kutip agama yang baru di negara Swiss. Nah, bagaimana sih awal munculnya agama Islam di negara Swiss itu? Nah, pada zaman dahulu itu Islam itu kan awalnya Islam belum ada di negara Swiss ya. Nah, pada zaman itu pemerintah Islam atau pasukan Islam itu berada di bagian negara Eropa, tepatnya di Andalusia, di daerah Spanyol pada zaman dinasti Umayyah. Nah, setelah itu para penduduk muslim, para tentara muslim yang ada di sana itu mulai membangun negeri di daerah Prancis Selatan dan menaklukkan daerah-daerah di sekitar Prancis Selatan tersebut. Nah, pada saat itu kekuasaan Islam runtuh dan Raja Kristen pada saat itu menyuruh pasukannya untuk memburu para pasukan umat muslim. Nah, pasukan umat muslim yang berada di Prancis itu akhirnya melarikan diri ke negara Swiss. Nah, ini awal mula masuknya Islam ke negara Swiss, yaitu tepatnya di daerah Swiss Selatan. Setelah kabur, para tentara Islam ini mulai berbaur dengan masyarakat. Pada abad sekitar pertengahan abad ke-14 ya, Islam kembali mengungsi ke Swiss karena dampak terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, karena budi pekerti dan perilaku orang Islam ini yang baik, orang-orang di Swiss mulai menerima agama Islam ke negara mereka. Ada beberapa orang yang mulai mengikuti ajaran Islam di negara Swiss tersebut. Nah, salah satunya yang mengikuti ajaran Islam di Swiss, ya ini ada seorang tokoh penyair Swiss yang bernama Fridtjof Schwann yang dulunya tuh menganut kepercayaan kependettaan. Nah, beliau ini penasaran nih sama agama Islam. Akhirnya ia mempelajari agama Islam ke Aljazair dan mengucapkan syahadat di sana. Nah, setelah ia mempelajari agama Islam selama beberapa waktu, ia akhirnya kembali ke Swiss untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajarkan agama Islam tersebut. Nah, sebenarnya di Swiss itu juga banyak tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di Swiss sendiri, yaitu ada penyair tersebut, terus ada Isabel, ada Titus Burhandi, ada Fritz Koch, dan lain-lain, masih banyak lagi. Di Swiss juga dalam hal peninggalan bangunan bersejarah itu bisa dibilang belum terlalu banyak
karena di Swiss sendiri Islam merupakan agama yang baru. Islam merupakan agama pendatang istilahnya. Nah, di Swiss sendiri walaupun Islam sebagai agama minoritas di bawah Kristen, tetapi para warganya menjalani kehidupan sehari-hari dengan cukup baik, dengan cukup toleransi. Di Swiss bahkan ada beberapa tempat yang menyediakan tempat ngobrol untuk antar umat beragama di Swiss. Nah, tetapi ada juga beberapa persoalan yang dimana hal ini cukup menyulitkan bagi umat Islam di Swiss. Ada beberapa peraturan yang dalam konteksnya mengekang kebebasan umat Islam di Swiss. Contohnya yaitu dilarang menyembelih hewan. Nah, padahal kan di umat Islam sendiri itu ada ibadah kurban yang dilaksanakan 1 tahun sekali dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, karena adanya peraturan ini dari pemerintah, akhirnya para muslim di Swiss itu mengakali hal tersebut dengan cara mengimpor daging kurban dari negara tetangga, yaitu negara Prancis. Demikian mungkin yang dapat saya bicarakan dalam video kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.